Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang diujikan. Yang pertama, apa yang dimaksud pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan atau pengajaran latihan. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari ilmu agama Islam? Yang pertama, sebagai kewajiban menuntut ilmu. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, bagaimana caranya beribadah, dan sebagainya. Jadi dalam Islam, menimba ilmu itu wajib karena sebuah kewajiban, maka ia harus dilaksanakan. Jika tidak, maka kita berdosa. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, agar ibadah diterima. Salah satu syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengetahui ilmunya, yakni syarat, rukun, dan teknis ibadah tersebut sehingga sesuai dengan sunnah Rasul. Caranya dengan mempelajari ilmu agama. Yang ketiga, agar tidak taklid buta. Beribadah atau bertindak harus dilandasi ilmu, bukan karena ikutan-ikutan tanpa tahu landasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang keempat, agar tahu jalan hidup. Ini merangkum semua alasan. Ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun, penerang jalan. Sumber ilmu adalah Al-Quran, dan kitab suci ini adalah cahaya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. Yang keempat, yang ketiga, ada 3 konsep untuk menjadi beragama dengan baik, yaitu unsur iman, Islam, ihsan. Jelaskan. Iman artinya diyakini dalam hati atau percaya kepada yang kita imani, yaitu kepada rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Untuk mengimaninya yaitu dengan berdasarkan dalil akli, yaitu dalil yang rasional atau masuk akal. Yang kedua ada dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Islam, yaitu yang kedua, Islam secara bahasa adalah salam, yaitu keselamatan, kesejahteraan, kepasrahan kepada Allah, ketundukan, kedamaian atau ketenangan yang berasal dari dalam diri. Ada 5 komponen rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji jika mampu. Lalu yang ketiga ada ihsan. Ihsan artinya kebaikan, kebajikan, kebagusan, keapikan. Jadi segala perilaku, sifat atau sikap, tindakan, pemikiran dan perasaan. Kalau yang berlawanan yaitu tidak ihsan. Ihsan sama juga dengan akhlak, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak positif. Yang kedua akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak berhubungan dengan yang pertama manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia dengan manusia, yang ketiga manusia dengan lingkungan. Yang keempat, mengapa ihsan penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan berikan contoh. Ihsan ini perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan terpuji atau akhlak. Manfaat dari ihsan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh dari ihsan yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah adalah menyembah, beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah mahdah, yaitu ibadah murni lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdah yaitu ibadah sosial, yaitu belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, ihsan kepada orang tua. Perbuatan ihsan setelah kepada Allah yaitu kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ialah mengasihi, memelihara, menjaga, dan memenuhi semua keinginan selama tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga, ihsan kepada kerabat karib. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 60. Yang keempat, ihsan kepada anak yatim. Yang kelima, ihsan kepada fakir miskin. Yang keenam, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga yaitu berbuat ihsan dapat melalui berbagai hal, yaitu seperti memberi makan, sering bertegur sapa, memberikan bantuan. Yang ketujuh ada ihsan kepada tamu. Dalam Islam memuliakan tamu merupakan tindakan yang disunahkan. Contoh, memuliakan tamu dengan menghormati, menjamunya, menjaga barang-barangnya, dan menunjukkan jalan. Yang kelima, kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa memanusiakan diri kita dan memanusiakan diri orang lain. Jelaskan siapa manusia itu. Manusia dalam bahasa Arab yaitu insan bashar. Bashar artinya manusia dimaknai secara fisik atau manusia diciptakan Tuhan mempunyai organ fisik untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan makanan yang thayyib. Di sini artinya halal, bergizi, dan bervitamin. Yang kedua, insan artinya memiliki karakter, akal, akhlak,
jiwa, ruh dari sisi dalamnya, dan di dalam jiwa manusia yaitu artinya non fisik. Yang kesatu, roh yang membuat manusia hidup memiliki kebutuhan, yaitu dengan mendekat kepada Allah. Yang kedua, jiwa, suatu komponen yang berada di diri manusia yang membuat berperasaan, yaitu kebahagiaan atau yang membuat bahagia. Yang ketiga, syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang ada pada diri manusia ketika mau makan atau mau minum dan lain-lain. Yang keempat, akal, kebutuhannya yaitu dengan cara berpikir, contohnya dengan membaca, berdiskusi, dan lain-lain. Yang keenam, soal terakhir, ada syarat satu karakter di diri manusia agar tidak berlebihan, yaitu karakter tawasud atau mendekat. Tawasud secara etimologis, istilah tawasud berasal dari bahasa Arab yang berasal dari wasato, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat. Adapun pengertian menurut terminologi, tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim kanan dan kiri. Hal ini pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir atau tindak tengah-tengah dalam memahami agama. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tataruf atau ekstrim keras atau radikal. Tawasud juga dapat dipahami sebagai sikap menghindar dari pola pikir yang fundamentalis kanan dan liberalis sekularis kiri. Sekian dari jawaban pertanyaan pendidikan agama Islam. Semoga maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.